Tawuran antar supporter terjadi saat berlangsung pertandingan futsal pelajar SMK di Banyumas, Jawa Tengah. Para supporter bentrok dan saling lempar barang yang ada di lokasi. Polisi yang datang ke lokasi membubarkan tawuran. Diduga penyebab tawuran karena adanya protes dari salah satu peserta kepada pihak panitia saat pertandingan berlangsung. Akibat tawuran, 3 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara polisi mengamankan 41 orang termasuk panitia futsal untuk dimintai keterangan. Pertandingan itu mulai jam 10 pagi. Jam 10 pagi di salah satu lokasi di mana? Di Banyumas. Kemudian antara supporter Cilacap dengan Banyumas karena memang terjadi keributan. Ada satu permasalahan yang sampai dengan saat ini masih kami melakukan penyelidikan untuk memberikan kepastian terkait masalah tersebut. Polisi masih mendata kerusakan akibat tawuran. Sementara barang bukti telah dibawa ke Mapolresta Banyumas. Petugas Dinas Sosial Kota Makassar menargetkan sejumlah hotel kelas melati di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Penggeledahan pun dilakukan hingga ke dalam kamar kecil lantaran sejumlah pasangan bersembunyi. Dari razia penyakit masyarakat yang digelar malam tadi, Dinas Sosial Kota Makassar berhasil mengamankan 10 pasang tanpa ikatan pernikahan. Ini itu adalah rutinitas kita dari Dinas Sosial Kota Makassar terkait penertiban WTS dan waria. Alhamdulillah ada di beberapa tempat, 4 tempat, itu menjaring 10 pasangan bukan suami istri. Kalau indikasi masih kita asesmen untuk malam ini. Setelah hasil asesmen kami dapatkan apa yang akan menjadi perhatian, apakah pembinaan melalui keluarga atau pembinaan melalui panti-panti. Seluruhnya dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk pendataan dan pemanggilan keluarga. Sementara yang terbukti melakukan transaksi prostitusi akan menjalani pembinaan dan rehabilitasi. Sejatinya seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya, tetapi tidak dengan pria di Palembang, Sumatera Selatan yang justru nekat membakar rumah orang tuanya. Pembakaran dipicu lantaran sang anak kesal tidak diberi uang. Pemirsa, selain kasus anak durhaka bakar rumah orang tua, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlis Tahadi. Kita ke informasi pertama terlebih dahulu, pemirsa. Seorang warga negara Tiongkok diserang menggunakan pisau oleh rekan kerjanya di Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya korban mengalami luka di bagian pinggang, sementara pelaku penusukan dalam pengejaran polisi. Seorang warga negara asing asal Cina berusia 33 tahun menjadi korban penyerangan dengan sebilah pisau yang dilakukan oleh rekannya di sebuah ruko ekspedisi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Sejumlah pekerja yang mengetahui insiden ini langsung melerai. Segera mendapat perawatan medis, korban yang mengalami luka tusuk di bagian pinggang sebelah kiri selamat. Petugas kepolisian dari Jatanras Polres Jakarta Barat melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi. Melaksanakan olah tempat kejadian perkara karena ada laporan masuk dari warga masyarakat terjadinya didugaan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban itu siapa? Korbannya salah satu warga negara asing, warga negara Cina. Hingga kini petugas masih melakukan perburuan terhadap pelaku yang telah diketahui identitasnya.
Gara-gara menghilangkan baju yang dipinjamnya, seorang perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok teman-temannya. Penganiayaan terjadi di kamar sebuah hotel di kawasan Panakukang. Video pengeroyokan seorang perempuan oleh 4 perempuan viral di media sosial. Korban dikeroyok di salah satu kamar hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan keterangan korban, kejadian bermula saat salah seorang pelaku berinisial DL yang merupakan teman dekatnya meminta bajunya dikembalikan. Namun baju itu telah dihilangkan korban dan korban belum memiliki uang untuk mengganti baju pelaku. Korbannya mendatangi salah satu hotel di kawasan Panakukang dengan maksud hendak menemui temannya dari daerah. Tiba-tiba didatangi oleh 4 pelaku dan langsung dikeroyok. Akibatnya korban luka di sekujur tubuh. Itu masalah baju, Pak. Masalah baju? Iya. Kenapa bajunya? Iin pinjam bajunya Dila, Pak. Dila itu siapa? Itu temannya. Temannya? Iya, yang pelaku, Pak. Oh iya, terus? Dilanya minta dikembalikan bajunya. Tapi itu bajunya Dila hilang, Pak. Iya. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Panakukang dan keluarga berharap agar pelaku segera diproses hukum. Gara-gara saingan antar calo pekerja di lingkungan pabrik, seorang ketua RT di Kabupaten Bandung menganiaya rekannya dengan senjata tajam. Aksi penganiayaan direkam warga dan viral di media sosial. Aksi AP Ketua RT di Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung yang juga bekerja sebagai calo buruh pabrik bersama 3 temannya menganiaya calo lainnya yang berinisial HD alias Tangguh. Penganiayaan para pelaku terhadap korban menggunakan 2 bilah senjata tajam hingga korban mengalami luka serangan di sekujur tubuh. Akibatnya korban dirawat di ruang khusus di salah satu rumah sakit di Bandung. Berbekal hasil rekaman, polisi menangkap AP 46 tahun berikut barang bukti 2 bilah golok yang digunakan saat beraksi. Sementara 3 pelaku lainnya, AS, TT, dan I, yang kabur ditetapkan menjadi DPO oleh aparat Polresta Bandung. Aksi penganiayaan dipicu persaingan pencalonan tenaga kerja buruh di lokasi pabrik. Tersangka tersinggung, sehingga terjadi keributan, cekcok mulut. Tersangka maupun korban sepakat bertemu di luar, kemudian cekcok mulut dilanjutkan di luar, dan karena di luar banyak teman-teman tersangka, sehingga teman-teman tersangka mulai melakukan pemukulan kepada korban. Karena salah satu kawanan tersangka ini ada yang membawa golok, maka korban mencari perlindungan menuju ke kendaraannya, mengambil senjata juga. Pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara karena melanggar pasal tentang kekerasan di muka umum terhadap orang dilakukan bersama-sama dan atau penganiayaan. Tersinggung namun salah sasaran, seorang pria ditangkap polisi usai menikam salah seorang remaja di Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tewas di rumah sakit usai menjalani perawatan medis akibat luka tikam yang dialaminya. Tim Resmo Polsek Biringkanaya, Sulawesi Selatan menggelandang Maman 40 tahun pelaku penikaman dari sebuah rumah indekos. Dalam kondisi mabuk miras, pelaku menikam Andika, seorang remaja 19 tahun, dengan badik hingga tewas. Saat diperiksa, pelaku mengaku tersinggung dengan perkataan yang diduga terlontar dari mulut korban. Namun Andika merupakan korban salah sasaran, lantaran pakaian dikenakan sama dengan pemuda pengendara motor yang mengejek pelaku. Sebelum tewas, korban sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit terdekat dengan 2 luka tikaman di bagian perut sebelah kanan dan luka goresan senjata tajam di lengannya. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Setelah itu lari dari motor yang satu, dia putar di bundaran itu, tiba-tiba didapat ini yang satu yang berboncengan ini, jadi salah sasaran sebenarnya. Karena lain yang ditemani cekcok,
lain yang dianiaya. Setelah dapat ini yang naik motor, langsung turun, langsung dipukul. Satu temannya lari. Setelah itu langsung diambil bajunya, langsung ditikam. Selain pelaku, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa motor dan badik milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 dengan ancaman 15 tahun penjara. Buntut viralnya video seorang pria mengacungkan senjata api saat terjadi keributan di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Polisi menangkap satu pelaku penganiayaan. Sementara satu pelaku yang terekam saat acungkan pistol menyerahkan diri. CCTV merekam seorang pria mengacungkan senjata api saat terjadi keributan di sebuah kafe di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Pasca videonya viral, Satreskrim Polres Jakarta Selatan bergerak cepat merespon kasus. Hasilnya seorang pria berinisial AAR ditangkap di Kemang tak lama setelah kejadian yang diketahui menganiaya korban AA. Sementara IR, pelaku yang berperan mengacungkan pistol jenis airsoft gun, menyerahkan diri. Diketahui peristiwa berawal saat pelaku AAR dan korban terlibat cekcok di toilet. Saat cekcok dan terjadi penganiayaan, pelaku AAR memanggil temannya IR yang kemudian datang mengacungkan pistol pada korban. IR juga sempat mengaku sebagai anggota polisi berpangkat kombes. Bahwa IR mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat kombes. Kami jelaskan bahwa itu tidak benar, bahwa yang bersangkutan bukan anggota Polri dan bukan berpangkat kombes. Jadi yang bersangkutan memang orang sipil, tapi dikenal ataupun teman-temannya di situ memanggil yang bersangkutan dengan nama Kombes S. Dan itu saya tegaskan sekali lagi tidak benar. Yang bersangkutan bukan anggota Polri. Selain menangkap dua pelaku, polisi juga menyita 2 pucuk pistol airsoft gun dan sebuah alat pukul. Atas perbuatannya, pelaku AAR dijerat dengan pasal 251 KUHP tentang pemukulan dan pelaku IR dijerat Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tanpa izin. Pedagang es buah yang membunuh seorang preman di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat akhirnya menyerahkan diri usai kabur ke Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku dendam karena korban pernah menabrak motor dan gerobaknya. Dagang es buah berinisial MB berusia 26 tahun ini menyerahkan diri ke polisi usai membunuh preman jalanan di Jalan Kampung Pulo, Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 24 Mei lalu. Pelaku menyerah usai kabur ke Palembang, Sumatera Selatan. Dari tangannya disita 1 senjata tajam yang digunakan membunuh korban. Pelaku dendam lantaran korban pernah menabrak motor dan gerobak dagangan korban. Dan akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka dan korban sebelumnya terjadi keributan di jalan karena korban menabrak motor tersangka. Selanjutnya tersangka melihat korban melintas di depan dagangan tersangka, kemudian tersangka menghadang korban dengan mengacungkan pisau. Kemudian terjadi perkelahian antara tersangka dan korban yang mengakibatkan korban menerima tusukan pisau dari tersangka, kemudian meninggal dunia. Kemudian tersangka melarikan diri. Sebelumnya warga di Jalan Kampung Pulo, Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, gempar menyaksikan seorang preman bernama Nadi alias Jack terkapar dianiaya pedagang es buah. Perkelahian ini bermula saat korban menabrak gerobak jualan pelaku hingga keduanya terlibat cekcok. Korban yang kabur kemudian dikejar pelaku dan ditikam hingga terkapar bersimbah darah di jalanan. Korban yang merupakan warga Pasir Gombong itu meregang nyawa karena kehabisan darah saat dievakuasi ke Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang. Bermaksud melerai pertikaian antara pamannya dengan seorang preman yang mencoba melakukan pemerasan, seorang pemuda di Bangkalan, Jawa Timur justru ditangkap polisi. Pasalnya, pelaku yang ikut tersulut emosi menjadi kalap dan menganiaya preman dengan senjata tajam hingga tewas di tempat.
Warga Bangkalan, Jawa Timur ini dijemput polisi di rumahnya sesaat setelah melakukan penganiayaan terhadap seorang preman hingga tewas. Pria berinisial S ini tidak menduga niat baiknya menolong sang paman justru berakhir di penjara karena tidak bisa mengontrol emosi. Pembunuhan terjadi saat pelaku memergoki korban melakukan pemalakan kepada pamannya yang merupakan mandor dalam proyek saluran irigasi di Jalan Akses Suramadu. Pelaku yang bermaksud melerai cekcok mulut antara pamannya dan korban justru ikut terlibat pertikaian. Pelaku pun emosi dan mengambil senjata tajam yang kemudian digunakannya menganiaya korban hingga tewas di lokasi kejadian. Saat dia mau melerai pertikaian antara mandor dengan korban, si pelaku ini justru dikatai dengan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata seperti binatang, sehingga pelaku langsung pulang kembali ke rumahnya, kemudian mengambil celurit dan kembali ke TKP dan tanpa basa-basi langsung melakukan penganiayaan. Tersangka S dijerat pasal 340 subsidiar 348 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, perselisihan kerap terjadi antar teman atau sekitar lingkungan. Tetaplah berpikir jernih untuk mengatasinya karena perkelahian bukan jalan menyelesaikan permasalahan. Tak diberi uang, seorang anak bakar rumah orang tua. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Realita.